Gus Samsudin ungkap saat ini tim YouTube seperti terbelah jadi dua. Ini harapan Gus Samsudin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ahmed, Ya. entah kenapa panjenengan masuk angin toh? Enggak. Oh enggak. Jadi ini dari pandangan spiritual yang saya lihat, ya, pasca Abah di penjara, dijadikan tersangka akibat kasus video potongan yang nggak jelas, potongan yang diasumsikan sebagai aliran sesat, padahal itu video edukasi tujuannya. Nah, dari pandangan saya, Mas Ahmed, melihat apa yang diberikan oleh Sukma Abah Gus Samsudin, saya melihat di sini ada perpecah belahan hati mereka. Saya nggak tahu sebar, Mas Ahmed, saya selesaikan, Mas Ahmed. Nanti Mas Ahmed ada bagian ngomongnya ya. Jadi saya mau ngasih tahu teman-teman, ini dari pandangan saya, koreksi kalau saya salah, ya, atau bagaimana. Cuman ini saya harus berikan bukti-buktinya kepada netizen. Koreksi kalau saya salah. Kembali saya bilang koreksi kalau saya salah, gitu. Karena ini saya dapat dari pandangan, pandangan kebatinan, gitu ya. Yang terjadi saat ini pasca Gus Samsudin, ya, ditetapkan sebagai tersangka dan dimasukkan ke dalam jeruji besi. Ini kan YouTube Abah Gus Samsudin tidak aktif karena diduga menjadi barang bukti pihak berwajib. Jadi diamankan oleh pihak berwajib, kan gitu. Sampai videonya itu berhenti di 3 minggu sekian tidak upload, gitu ya, termasuk di kolom komunitasnya. Namun apa yang terjadi? Apakah pihak pondok, ya, keluarga Gus Samsudin, para santri yang tersisa, ya, santri ada tersisa karena sebagian kemarin dinas sosial kan sudah memulangkan paksa kan. Ini mungkin santri yang tersisa ini memang mungkin yang tinggal di pondok itu, yang tinggal di pondok Nuswantoro itu. Jadi nggak mungkin mereka pergi, orang tinggalnya memang di situ, gitu, nggak punya rumah tinggal mana, gitu. Nah, jadi yang saya lihat, ya teman-teman, ini kan sosok musuh Gus Samsudin, ya, yang sudah cukup dikenal, ya, itu banyak, ya. Kemudian entah kenapa setelah Abah Gus Samsudin nggak ada, mereka ini seperti main sendiri, ya. Ini izin sekali kalau saya salah, ya. Netizen bisa melihat secara fakta aja, gitu ya. Jadi Gus Samsudin ini kan punya channel, ada beberapa yang kemarin saya pernah sampaikan, ya. Itu ada Mbah Den, gitu. Sabar Mas Ahmed. Ada Mbah Den, ada Pondok Nuswantoro yang kemudian berubah nama menjadi Bumi Sholawat. Kemudian ada Gus Family yang itu dikelola oleh Umi, ya, istri daripada Gus Samsudin. Nah, persoalannya ini di Bumi Sholawatnya ini, teman-teman. Nah, saya nggak tahu kenapa saya nggak pernah melihat ada orang-orang yang dulu musuh-musuhnya Gus Samsudin di situ. Seperti siapa? Seperti Ki Suroto, yang sekarang berubah nama menjadi Mbah Suroto. Kemudian ada Katemi. Pokoknya yang di konten-kontennya Mbah Suroto, yang musuh-musuhnya Gus Samsudin, entah kenapa itu tidak ada di Bumi Selawat. Ya, koreksi kalau saya salah, ya. Mungkin mereka tidak semuanya, ya, mau kembali bersama santri-santri yang membuat konten sendiri. Tapi yang saya lihat mereka seperti menjaga jarak dan mencoba untuk membangun kontennya sendiri, ya, dengan berpaku kepada satu channel, yaitu Mbah Suroto, atau nama channelnya masih Ki Suroto Channel. Ya, saya tahu loh, Ki Suroto itu ibaratnya seorang dukun, ya, dukun yang memuja ilmu kesesatan, Nyi Roro Kidul, sering bermeditasi di apa namanya, Mas Ahmed? Di air terjun itu, Mas Ahmed. Saya tahu kenapa, karena saya mengikuti panjenengan Mbah Suroto itu di bawah 1000 pengikutnya, dan saat ini beliau sudah melebihi dugaan, ya, beliau sudah hampir 20.000, entah sekarang pun 20.000 dah. Nah, apa yang saya lihat di sini,
Mbah Suroto ini kan menjadi sosok yang paling dikenal karena memang langsung berhadapan dengan Gus Samsudin. Musuh utamanya Gus Samsudin yaitu Ki Suroto pada saat itu. Kemudian pasca Gus Samsudin masuk penjara, entah kenapa Ki Suroto ini mendadak taubat. Ya, harus dipahamin. Apakah ada para santri-santri yang tersisa, ya, yang menyatakan Ki Suroto ini tobat? Nah, coba harus dipahami dulu. Apakah santri-santri yang tersisa yang ada di channel resminya Gus Samsudin yang kedua yaitu Bumi Selawat, ya, yang dulunya Pondok Nuswantoro, ya, ini ada diucapkan para santri-santri seperti Mas Adam, Mas Riki, itu bahwasannya Ki Suroto telah benar-benar bertobat. Nah, karena dugaan yang saya lihat dari kacamata kebatinan, Ki Suroto ini mencoba mengambil penontonnya Gus Samsudin dan mau main sendiri. Nah, gitu ya. Ini izin ya kalau salah ini. Ini udah persoalan apa ya? Perpecahan. Jadi yang saya lihat Gus Samsudin ini bersedih. Bersedih kenapa? Karena di tim yang dulu dibangun dengan solid, dengan apa ya? Dengan tujuan Ki Suroto begini, Mas Adam begini, pokoknya musuh-musuhnya begini, ini tetap musuh. Tahu-taunya mereka punya strategi yang baru dan seperti berpisah gitu. Seperti kelapa dibelah dua. Ya, betul. Mas Ahmed. Nah, harapan Abah sebetulnya apa? Ki Suroto ini masih dalam posisinya kemudian mengikut dari pusat, yaitu ada yang megang itu Mas Ahmed, yang megang channel resminya. Dan itu ngikut gitu. Nah, kalau yang sementara ini dilakukan adalah seperti memecah ya. Seperti terpecah, seolah-olah Ki Suroto yang dulu adalah karakternya jahat kemudian jadi baik, kemudian membuat komunitasnya sendiri, sementara penontonnya itu adalah penontonnya Abah Gus Samsudin. Saya mau ngomong begini, maksudnya Ki Suroto ini maksudnya opo kok memisah atau tidak apa ya, tidak izin, tidak lagi bersama para santri Gus Samsudin yang ada di channelnya Bumi Nuswantoro gitu loh. Jadi perpecahan ini apakah karena uang semata, aji mumpung, atau kepiye gitu loh Mas Ahmed tuh. Karena di sini kan tokoh Katemi, tokoh Suroto itu kan yang membangun adalah seorang Gus Samsudin ya, dalam pertokohan, perkontenan gitu. Seharusnya setidaknya ada apa ya Mas Ahmed ya, ada izin ada kesegenan tertentu dan lain-lain gitu. Tapi menurut Mas Ahmed gimana ini dari pandangan panjenengan? Ini nggak ada loh dari channelnya Ki Suroto, musuh-musuhnya Gus Samsudin yang tiba-tiba hadir di channelnya Abah di Bumi Selawat itu loh. Ya, kita tidak bisa juga kita pikir negatif dulu. Iya Mas Ahmed. Kita doakan semoga mungkin kita lihat seperti pecah, tapi entah Gus Suroto ini ibaratnya kadang-kadang Gus Samsudin mungkin kurang enak rasanya, mungkin syuting tanpa Gus Samsudin. Entah Gus Samsudin tiba balik lagi dia, entah balik lagi membantu. Kita memang kita lihat seperti pecah, tapi kita tidak boleh pikir negatif dulu ya. Semoga ini tidak ada unsur terpecah. Iya, Mas Ahmed, saya khawatirnya gini loh Mas Ahmed. Pondok itu kan besar. Iya. Pondok itu kan perlu dijaga dan dirawat. Betul. Ya kan? Masih ada santri dan keluarga yang meneruskan perjuangan Abah. Gitu loh. Berarti masih berjuang di YouTube gitu. Tahu-taunya, katakan ya mohon maafnya, Ki Suroto ini udah ogah gitu. Gabung lagi karena memang Gus Samsudin sudah dipenjara. Dia lebih memilih bagusan saya tobat, kemudian musuh-musuh yang ada gabung di channel saya, kemudian saya berantas tuh. Nah, begitu kepiye panjenengan maksudnya? Memang iya juga kita lihat memang tidak masuk akal. Dia tiba-tiba tobat dan penontonnya pun meludak, pengikutnya pun nambah. Memang kalau saya perhatikan ya, memang betul seperti aji mumpung dia nih, yang kesempatan dan kesempitan.
Jadi saya bukan nggak ikhlas Ki Suroto itu naik melambung tinggi, youtubernya naik gitu. Tapi ada di sini namanya apa namanya Mas Ahmed? Jangan melangkai apa namanya itu? Jangan menduluankan atau inilah ibarat pepatah, jangan seperti kacang lupa kulit. Jadi Ki Suroto ini harus panjenengan harus membantu para santri yang saat ini berada di pondok yang masih tersisa, bagaimana channel Abah ini bisa berkembang. Bukan panjenengan membesarkan channel sendiri, kemudian channel yang harusnya Anda tanggung jawabi untuk dibantu lepas begitu saja. Anda kan dibesarkan dari sini gitu. Setidaknya Anda harus berterima kasih, harus berkomunikasi. Jangan tiba-tiba out gitu. Seolah-olah konsep yang Anda buat itu dari Gus Samsudin. Padahal ini adalah kehendak Anda sendiri. Anda tobat, Anda kemudian menyerang musuh-musuh Gus Samsudin gitu. Ya kalau musuh-musuhnya atau atau Ki Suroto masih bermain juga di channelnya Gus Samsudin walaupun dikelola oleh santri, ya itu nggak masalah. Masalahnya ini yang saya lihat adalah benar-benar terpisah semua. Ya, musuh-musuhnya ikut ke Suroto. Ya itu yang saya bisa untuk Ki Suroto. Saya heran. Gitu. Nah, jangan seperti itu. Tetap bantulah yang di pondok. Tetap bergabung juga. Jangan terpisah seperti ini. Ya mungkin bergabungnya nanti setelah sunyi Mas Ahmed. Setelah netizen paham, oh tujuan Ki Suroto rupanya seperti ini ya. Dia beneran nggak gabung lagi nih sama santrinya Gus Samsudin. Gitu, meninggalkan santri-santrinya buat konten sendiri, seolah-olah ini memang masih kontennya Gus Samsudin. Wah, itu berbahaya sekali dan sebaiknya kalau santri-santri tidak berkenan atau pihak keluarga nggak berkenan ya ditegur, ya disuruh jangan pakai nama tokoh-tokoh inilah. Bagaimana enaknya gitu, karena saya prihatin karena pondok perlu perawatan, perlu biaya untuk remajakan gitu. Kalau tahu-taunya ini disalahgunakan sama musuh-musuhnya Gus Samsudin yang dulu jadi musuhnya untuk memperoleh hasilnya untuk pribadi, ya tentu Abah Gus Samsudin sangat dirugikan. Teman-teman, saya ngomong kayak gini teman-teman bisa nilai sendiri apakah memang benar seperti itu. Teman-teman bisa nilai sendiri. Intinya ya, ini dari kebatinan saya nggak benci Ki Suroto. Saya kemarin bilang saya akan dukung Ki Suroto. Tapi kalau Ki Suroto ngikutin alurnya Gus Samsudin, ya walaupun di sini dipimpin nantinya sama santri-santri nggak tahu, saya dukung asalkan sesuai dengan alur dari Gus Samsudin. Tapi kalau yang saat ini saya lihat adalah seolah-olah mau memecah kelapa dibagi dua. Betul. Intinya untuk Ki Suroto janganlah menjadi kacang lupa kulit. Ingat kita dari mana naik nama kita. Jangan pernah dilupakan jasa orang. Karena kalau kita sampai melupakan jasa orang yang sudah membangkitkan kita, bisa jadi rezeki kita itu payah. Ya, yang pasti gini, Mas Ahmed, tujuannya adalah Ki Suroto harus berkomunikasi sama dengan para santri. Kalau Ki Suroto dulu musuh, ya sampai sekarang musuh masih berarti kan gitu. Kenapa tiba-tiba tobat seolah-olah mau mencari penonton yang Gus Samsudin supaya minggat ke channelnya Gus Ki Suroto. Bah Suroto. Sampai sini dulu ya teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Samsudin ungkap saat ini tim YouTube seperti terbelah jadi dua. Ini harapan Gus Samsudin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ahmed, entah kenapa panjenengan masuk angin toh? Enggak. Oh enggak. Jadi ini dari pandangan spiritual yang saya lihat, ya pasca Abah di penjara, dijadikan tersangka akibat kasus video potongan yang jelas, potongan yang diasumsikan sebagai aliran sesat, padahal itu video edukasi tujuannya. Nah, dari pandangan saya, Mas Ahmed, melihat apa yang diberikan oleh Sukma Abah Gus Samsudin, saya melihat di sini ada perpecah belahan hati mereka. Saya nggak tahu sebar, Mas Ahmed, saya selesaikan Mas Ahmed. Nanti Mas Ahmed ada bagian ngomongnya ya. Jadi saya mau ngasih tahu teman-teman, ini dari pandangan saya, koreksi kalau saya salah, ya. Atau bagaimana. Cuman ini saya harus berikan bukti-buktinya kepada netizen. Koreksi kalau saya salah. Kembali saya bilang koreksi kalau saya salah gitu. Karena ini saya dapat dari pandangan. Pandangan kebatinan gitu ya. Yang terjadi saat ini pasca Gus Samsudin
ya ditetapkan sebagai tersangka dan dimasukkan ke dalam jeruji besi, ini kan YouTube Abah Gus Samsudin tidak aktif karena diduga menjadi barang bukti pihak berwajib. Jadi diamankan oleh pihak berwajib kan gitu. Sampai videonya itu berhenti di 3 minggu sekian tidak upload gitu ya, termasuk di kolom komunitasnya. Namun apa yang terjadi? Apakah pihak pondok, ya keluarga Gus Samsudin, para santri yang tersisa, ya santri ada tersisa karena sebagian kemarin dinas sosial kan sudah memulangkan paksa kan. Ini mungkin santri yang tersisa ini memang mungkin yang tinggal di pondok itu, yang tinggal di pondok Nuswantoro itu. Jadi nggak mungkin mereka pergi, orang tinggalnya memang di situ gitu, nggak punya rumah tinggal mana gitu. Nah jadi yang saya lihat ya teman-teman, ini kan sosok musuh Gus Samsudin ya yang sudah cukup dikenal ya, itu banyak ya. Kemudian entah kenapa setelah Abah Gus Samsudin nggak ada, mereka ini seperti main sendiri ya. Ini izin sekali kalau saya salah ya, netizen bisa melihat secara fakta aja gitu ya. Jadi Gus Samsudin ini kan punya channel, ada beberapa yang kemarin saya pernah sampaikan ya. Itu ada Mbah Den gitu, sabar Mas Ahmed. Ada Mbah Den, ada Pondok Nuswantoro yang kemudian berubah nama menjadi Bumi Sholawat. Kemudian ada Gus Family yang itu dikelola oleh Umi ya, istri daripada Gus Samsudin. Nah persoalannya ini di Bumi Sholawatnya ini teman-teman. Nah saya nggak tahu kenapa saya nggak pernah melihat ada orang-orang yang dulu musuh-musuhnya Gus Samsudin di situ. Seperti siapa? Seperti Ki Suroto yang sekarang berubah nama menjadi Mbah Suroto. Kemudian ada Katemi. Pokoknya yang di konten-kontennya Mbah Suroto yang musuh-musuhnya Gus Samsudin, entah kenapa itu tidak ada di Bumi Selawat. Ya, koreksi kalau saya salah ya. Mungkin mereka tidak semuanya ya mau kembali bersama santri-santri yang membuat konten sendiri. Tapi yang saya lihat mereka seperti menjaga jarak dan mencoba untuk membangun kontennya sendiri ya, dengan berpaku kepada satu channel yaitu Mbah Suroto, atau nama channelnya masih Ki Suroto Channel. Ya, saya tahu loh, saya tahu Ki Suroto itu ibaratnya seorang dukun ya, dukun yang memuja ilmu kesesatan, Nyi Roro Kidul, sering bermeditasi di apa namanya Mas Ahmed, di air terjun itu Mas Ahmed. Saya tahu kenapa, karena saya mengikuti panjenengan Mbah Suroto itu di bawah 1.000 pengikutnya, dan saat ini beliau sudah melebihi dugaan ya, beliau sudah hampir 20.000, entah sekarang pun 20.000 dah. Nah, apa yang saya lihat di sini, Mbah Suroto ini kan menjadi sosok yang paling dikenal karena memang langsung berhadapan dengan Gus Samsudin. Musuh utamanya Gus Samsudin yaitu Ki Suroto pada saat itu. Kemudian pasca Gus Samsudin masuk penjara, entah kenapa Ki Suroto ini mendadak taubat ya. Harus dipahamin, apakah ada para santri-santri yang tersisa ya yang menyatakan Ki Suroto ini tobat? Nah, coba harus dipahami dulu, apakah santri-santri yang tersisa yang ada di channel resminya Gus Samsudin yang kedua yaitu Bumi Selawat ya, yang dulunya Pondok Nuswantoro ya, ini ada diucapkan para santri-santri seperti Mas Adam, Mas Riki, itu bahwasannya Ki Suroto telah benar-benar bertobat. Nah, karena dugaan yang saya lihat dari kacamata kebatinan, Ki Suroto ini mencoba mengambil penontonnya Gus Samsudin dan mau main sendiri. Nah, gitu ya. Ini izin ya kalau salah ini. Ini udah persoalan perpecahan. Jadi yang saya lihat Gus Samsudin ini bersedih. Bersedih kenapa? Karena di tim yang dulu dibangun dengan solid, dengan dengan tujuan Ki Suroto begini, Mas Adam begini, pokoknya musuh-musuhnya begini, ini tetap musuh
Tahu-taunya mereka punya strategi yang baru dan seperti berpisah gitu, seperti kelapa dibelah dua. Iya betul, Mas Ahmed. Nah, harapan Abah sebetulnya apa? Ki Suroto ini masih dalam posisinya kemudian mengikut dari pusat, yaitu ada yang megang itu Mas Ahmed, yang megang channel resminya. Dan itu ngikut gitu. Nah, kalau yang sementara ini dilakukan adalah seperti memecah ya, seperti terpecah, seolah-olah Ki Suroto yang dulu adalah karakternya jahat kemudian jadi baik, kemudian membuat komunitasnya sendiri, sementara penontonnya itu adalah penontonnya Abah Gus Samsudin. Saya mau ngomong begini, maksudnya Ki Suroto ini maksudnya opo kok memisah atau tidak apa ya, tidak izin, tidak lagi bersama para santri Gus Samsudin yang ada di channelnya Bumi Nuswantoro gitu loh. Jadi perpecahan ini apakah karena uang semata, aji mumpung, atau kepiye gitu loh Mas Ahmed tuh. Karena di sini kan tokoh Katemi, tokoh Suroto itu kan yang membangun adalah seorang Gus Samsudin ya, dalam pertokohan, perkontenan gitu. Seharusnya setidaknya ada apa ya Mas Ahmed ya, ada izin ada kesegenan tertentu dan lain-lain gitu. Tapi menurut Mas Ahmed gimana ini dari pandangan panjenengan? Ini nggak ada loh dari channelnya Ki Suroto, musuh-musuhnya Gus Samsudin yang tiba-tiba hadir di channelnya Abah di Bumi Sholawat itu loh. Ya, kita tidak bisa juga kita pikir negatif dulu. Iya Mas Ahmed. Kita doakan semoga mungkin kita lihat seperti pecah, tapi entah Ki Suroto ini ibaratnya kadang-kadang Gus Samsudin mungkin kurang enak rasanya, mungkin syuting tanpa Gus Samsudin. Entah Gus Samsudin tiba balik lagi dia, entah balik lagi membantu. Kita memang kita lihat seperti pecah, tapi kita tidak boleh pikir negatif dulu ya. Semoga ini tidak ada unsur terpecah. Iya, Mas Ahmed, saya khawatirnya gini loh Mas Ahmed. Pondok itu kan besar. Iya. Pondok itu kan perlu dijaga dan dirawat. Betul. Ya kan? Masih ada santri dan keluarga yang meneruskan perjuangan Abah. Gitu loh. Berarti masih berjuang di YouTube gitu. Tahu-taunya, katakan ya mohon maafnya, Ki Suroto ini udah ogah gitu. Gabung lagi karena memang Gus Samsudin sudah dipenjara. Dia lebih memilih bagusan saya tobat, kemudian musuh-musuh yang ada gabung di channel saya, kemudian saya berantas tuh. Nah, begitu kepiye panjenengan maksudnya? Memang iya juga kita lihat memang tidak masuk akal. Dia tiba-tiba tobat dan penontonnya pun meludak, pengikutnya pun nambah. Memang kalau saya perhatikan ya, memang betul seperti aji mumpung dia nih, yang kesempatan dan kesempitan. Jadi saya bukan nggak ikhlas Ki Suroto itu naik melambung tinggi, youtubernya naik gitu. Tapi ada di sini namanya apa namanya Mas Ahmed? Jangan melangkai apa namanya itu? Jangan menduluankan atau inilah ibarat pepatah, jangan seperti kacang lupa kulit. Jadi Ki Suroto ini harus panjenengan harus membantu para santri yang saat ini berada di pondok yang masih tersisa, bagaimana channel Abah ini bisa berkembang. Bukan panjenengan membesarkan channel sendiri, kemudian channel yang harusnya Anda tanggung jawabi untuk dibantu lepas begitu saja. Anda kan dibesarkan dari sini gitu. Setidaknya Anda harus berterima kasih, harus berkomunikasi. Jangan tiba-tiba out gitu. Seolah-olah konsep yang Anda buat itu dari Gus Samsudin. Padahal ini adalah kehendak Anda sendiri. Anda tobat, Anda kemudian menyerang musuh-musuh Gus Samsudin gitu. Ya kalau musuh-musuhnya atau atau Ki Suroto masih bermain juga di channelnya Gus Samsudin walaupun dikelola oleh santri, ya itu nggak masalah. Masalahnya ini yang saya lihat adalah benar-benar terpisah semua. Ya, musuh-musuhnya ikut ke Suroto. Ya itu yang saya bisa untuk Ki Suroto. Saya heran. Gitu. Nah, jangan seperti itu. Tetap bantulah yang di pondok. Tetap bergabung juga. Jangan terpisah seperti ini. Ya mungkin bergabungnya nanti setelah sunyi Mas Ahmed. Setelah netizen paham, oh tujuan Ki Suroto rupanya seperti ini ya. Dia beneran nggak gabung lagi nih sama santrinya Gus Samsudin. Jadi
gitu, meninggalkan santri-santrinya buat konten sendiri seolah-olah ini memang masih kontennya Gus Samsudin. Wah, itu berbahaya sekali dan sebaiknya kalau ya santri-santri tidak berkenan atau pihak keluarga nggak berkenan ya ditegur, ya disuruh jangan pakai nama tokoh-tokoh inilah, bagaimana enaknya gitu. Karena saya prihatin karena pondok perlu perawatan, perlu apa ya, biaya untuk meremajakan gitu. Kalau tahu-taunya ini disalahgunakan sama musuh-musuhnya Gus Samsudin yang dulu jadi musuhnya untuk memperoleh hasilnya untuk pribadi, ya tentu Abah Gus Samsudin sangat dirugikan. Teman-teman, saya ngomong kayak gini teman-teman bisa nilai sendiri apakah memang benar seperti itu, teman-teman bisa nilai sendiri. Intinya ya, ini dari kebatinan saya nggak benci Ki Suroto. Saya kemarin bilang saya akan dukung Ki Suroto. Tapi kalau Ki Suroto ikutin alurnya Gus Samsudin, ya walaupun di sini dipimpin nantinya sama santri-santri nggak tahu, saya dukung asalkan sesuai dengan alur dari Gus Samsudin. Tapi kalau yang saat ini saya lihat adalah seolah-olah mau memecah, ya kelapa dibagi dua. Betul. Intinya untuk Ki Suroto janganlah menjadi kacang lupa kulit. Ingat kita dari mana naik nama kita. Jangan pernah dilupakan jasa orang. Karena kalau kita sampai melupakan jasa orang yang sudah membangkitkan kita, bisa jadi rezeki kita itu payah. Ya, yang pasti gini, Mas Samet tujuannya adalah Ki Suroto harus berkomunikasi sama dengan para santri, ya. Kalau Ki Suroto dulu musuh, ya sampai sekarang musuh masih, berarti kan gitu. Kenapa tiba-tiba tobat seolah-olah mau mencari penonton yang Gus Samsudin supaya minggat KB ke channelnya Gus Bah Suroto. Sampai sini dulu ya teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.